Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran PKN bab 2 ini dengan tema kerjasama dalam bidang kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun wujud kerjasama tersebut diantaranya kerjasama dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, antar umat beragama, dan lain-lain sebagainya. Suatu kerjasama haruslah diawali dengan kesadaran kita sebagai makhluk yang lemah dan butuh bantuan orang lain. Sebagai contoh, di dalam merebut kemerdekaan Indonesia, kerjasama mulai dibangun oleh para pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Masyarakat dari berbagai macam suku, adat, agama, dan bahasa yang satu tujuan, disertai para santri dari berbagai daerah dan berbagai pondok pesantren yang kesemuanya itu bertujuan atau bercita-cita untuk mengusir para penjajah di tanah air kita ini. Maka semangat kerjasama para pejuang tersebut menjadi pendorong bagi setiap warga negara ini untuk mengisi kemerdekaan dalam mewujudkan pembangunan nasional, sehingga tercapai cita-cita bangsa pada pembukaan UUD 45 Alinea 4, yakni memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, mari kita pahami mengenai kerjasama di berbagai bidang politik kehidupan ini. Yang pertama, kerjasama di bidang kehidupan sosial dan politik. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah untuk menyebut istilah gotong royong ini sangat berbeda-beda, seperti siadapari di Sumatera Utara, ngayah di Bali. Kalau di daerah kita mungkin istilahnya ya kerja bakti dan lain-lain sebagainya. Karena masyarakat sudah memiliki sifat dasar seperti itu, maka di dalam politik berbangsa ini dirumuskan di dalam Pancasila, sila ke-4, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini merupakan bentuk penegasan atas karakter masyarakat yang sudah baik. Contoh yang lain seperti musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, kerjasama di dalam kehidupan ekonomi. Di dalam Undang-Undang Pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, hal itu untuk keperluan negara, diatur dengan undang-undang. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan nasional demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Demikian juga di pasal 33 ayat 1 yang mengatur usaha masyarakat seperti koperasi, UMKM, dan usaha-usaha kecil lainnya di dalam masyarakat. Selanjutnya, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara. Di dalam pasal 1 ayat 1 nomor 3 tahun 2002 menjelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala urusan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa terhadap gangguan atau ancaman keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan tentang tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan masih banyak undang-undang lainnya yang
mengatur atau menegaskan mengenai pertahanan dan keamanan negara. Nah, untuk mencapai semua itu, pada pribadi masyarakat haruslah mempunyai sikap yang pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan sekaligus ideologi negara. Keempat, rela berkorban demi negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk bela negara. Keempat, kerjasama antar umat beragama. Berbagai macam agama dan kepercayaan di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Namun, di dalam sejarah menerangkan bahwa perbedaan itu, masyarakat sudah terdidik mengenai toleransi melalui para pemuka agama, seperti para waliullah. Kerjasama dalam masyarakat umat beragama akan terwujud jika masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar suku, bangsa, ras, dan golongan. Di dalam hal ini juga telah ditegaskan lagi atas dasar yang sudah ada pada perilaku masyarakat Indonesia, yakni pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, jadi anak-anak, inti dari semua pembahasan ini adalah sumber hukum yang ada di negara kita ini ya juga berasal dari kepribadian para pendahulu kita atau para leluhur kita yang dari dulu sudah menjunjung tinggi norma kehidupan. Lalu setelah berubah menjadi negara, maka kebiasaan-kebiasaan baik itu menjelma menjadi dasar negara dan Undang-Undang 45. Cukup sekian pembelajaran dari saya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Semoga membawa manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.